Cek cek 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Armadi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai penerapan materi tentang mechanical energy balance. Oke, untuk definisi dan pengertiannya ya, mungkin pengertian atau definisinya teman-teman bisa cari di internet atau nanti bisa kunjungi di blog pribadi saya. Saya juga sudah menulis tentang materi kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang definisi dan contoh-contohnya, tapi kita akan langsung contoh penerapannya saja. Oke, mungkin kalau lihat dari gambar di video ini teman-teman bisa lihat bahwasanya ada sebuah tangki ya, tangki pada ketinggian tertentu, yaitu 20 feet dari datumnya, dari titik terbawahnya, atau di sini kita asumsikan sebagai tanah gitu. Ada tangki selebar 2,5 meter lebarnya dengan ketinggian dari tanahnya itu 20 feet. Oke, ini mengalir dari titik 1 ke titik 2. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi dalam tangki ini adalah air dengan suhu 80 derajat Celcius. Oke. Terus debit yang diinginkan di mana di titik 2 ini adalah 0,22 feet kubik per second. Oke. Pertanyaannya, berapa H yang dibutuhkan? H ini adalah ketinggian antara tinggi air yang ada di tangki di titik 1 dan juga pada titik 2, yaitu pada ini, kalau di sini pada pipa ya, pipa pada ukuran 2 inch. Oke. Jadi mechanical energy balance itu untuk menghitung berapa sih total energi yang dibutuhkan untuk dia mengalir sampai sini gitu. Jadi di sini tanpa ada pompa ya, tanpa ada pompa, jadi ini mengalir secara gravitasi. Jadi air di sini misalnya ada keran lah ya, ada keran dibuka ketinggian 20 feet, terus dengan pipa yang digunakan di tangki 1 ini adalah 4 inch, maka di sini ada V ini adalah kecepatan fluidanya, dalam hal ini air. Selanjutnya dia mengalir, dan di sini ada elbow, pasti ada elbow ya, mungkin ke arah ini, karena dua dimensi anggaplah ke arah kanan gitu. Dengan elbownya juga 4 inch, 4 inch. Selanjutnya pipa itu direduce ke 2 inch, pipanya mengecil dengan panjang 120 feet. Di sini ada reducer ya, dari 4 ke 2 inch. Selanjutnya pipa 2 inch itu mengalir terus, dan ada elbow lagi ke atas dengan ketinggian 10 feet dari titik terendah ini, dengan dia dengan ukuran 2 inch, dan pipa sampai ke titik 2 adalah 2 inch semua. Jadi kalau kita ada total panjang dari titik sini ke titik sini ada 125 ditambah 50 feet, dan ditambah dengan ini ya, dengan panjang relatif dari elbownya ini. Oke, sekarang pertanyaannya berapa debit yang dibutuhkan, berapa tinggi yang dibutuhkan, tinggi ini jika debit itu 0,22 feet kubik per second. Sebenarnya pertanyaan juga bisa dibalik kalau teman-teman bisa menyelesaikan nanti ya. Misal pada tinggi sini, pada tinggi sini, pada tinggi sini, maka itu kan beda hanya gitu. H ini antara tinggi si liquid dari tangki dengan pipa yang ada di ujung itu, yang keluar di ujung di titik 2. Ini dalam hal ini kita tidak memperhitungkan atau tidak ada pompa. Oke, kita langsung aja ke perhitungannya. Oke, saya sudah membuat rangkumannya untuk rumus yang digunakan, persamaan yang digunakan, dan juga untuk perhitungannya menggunakan Excel. Oke, ini adalah rumus atau persamaan mechanical energy balance.
Oke, teman-teman bisa pelajari ini, untuk detailnya bisa menggunakan buku Operasi Teknik Kimia. Di situ ada tentang mechanical energy balance. Cukup lengkap. Oke, selanjutnya untuk persamaan tangki air. Ini adalah persamaannya. Oke, G ini adalah gravitasi, Z ini adalah zat ketinggian pada Z1 dan Z2 ya. Ini Z2-nya, ini Z1-nya. V ini kecepatan. P ini tekanan, rho adalah densitas. Nah, W ini adalah tekanan pompa atau pompa ya. Di dalam ini pompa tidak ada ya. Jadi kita eliminasi. Ini sama, dan delta F adalah friction loss. Jadi karena di sepanjang ini adalah pipa ada elbow, ada pipa panjang dengan berbagai ukuran, maka ada loss di sini. Loss energi karena ada gaya gesek antara fluida dan pipa. Oke, langsung kita buka perhitungan. Oke, ini sudah saya buatkan Excel-nya. Oke, kita tuliskan properties dulu. Rho pada suhu, oh ya tadi maaf saya salah ketik ya, harusnya 82,2 derajat Celcius. Jadi ini densitas air pada 82,2 derajat Celcius itu adalah 0,97 kg per meter kubik, dengan viskositasnya adalah 0,347 centipoise. Dan ini karena kita tadi menggunakan satuan British ya, jadi kita menggunakan satuan British juga, kita konversi ke British. Oke, selanjutnya debit yang diinginkan adalah ini. Oke, dengan diameter tangki ini, oke, luas tangki bisa kita hitung ya menggunakan persamaan luas. Oke, sekarang ada dua pipa yang digunakan ukurannya. Jadi ada pipa 4 in, ada pipa 2 in. Oke, dan ini adalah diameter, inside diameternya ya. Ini adalah ukuran pipanya, ada schedule-nya. Kalau selama ini kita pakai schedule 40. Ini adalah diameter, inside diameternya. Oke, kita hitung luasnya. Sama seperti biasanya menghitung luas, persamaan luas yang biasa aja. Selanjutnya ada kita menghitung kecepatan air di masing-masing diameter pipa. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa friction loss itu yang kita hitung. Kita buka lagi ke gambar. Pertama di pipa 4 in, di elbow di reducer ini, di pipa 2 in sepanjang ini ada elbow lagi, pipa 10 feet lagi ini yang panjang ini, elbow 2 inch lagi, dan juga pipa panjang 2 inch 50 feet ini. Oke, itu adalah beberapa friction loss yang kita hitung sepanjang pipa ini. Oke, yang pertama contraction loss. Nah, ini friction loss pertama ya. Ini terjadi di mana? Di pipa 4 in di sini. Oke. Nah, ini persamaannya. Ini persamaannya digunakan untuk menghitung contraction loss ya. Jadi loss dari sini ke sini. Oke, ada nilai HC sama KC. Teman-teman nanti bisa belajar sendiri tentang apa sih nilai HC, nilai KC. Nanti saya bisa, tadi sudah saya kasih tahu bahwasanya bisa dipelajari di buku Operasi Teknik Kimia. Oke. Nah, saat luas si ini sangat besar terhadap ini, maka sebenarnya nilai ini bisa diasumsikan 0. Ini A2 per A1. Oke. Kita lihat rumusnya. Nah, luas tangki kan A2 si luas pipa per luas tangki, jika itu sangat-sangat besar itu bisa diasumsikan 0 gitu ya, karena sangat-sangat pasti 0 komanya panjang banget gitu. Maka kalau dalam ini saya tulis saja gitu, nggak apa-apa karena kita belajar. Oke, ada kita ngitung KC sudah.
KC kita substitusi ke sini. Oke, ini dia rumusnya. Oke, dapat friction loss di yang pertama, yaitu 0,053 feet LB force per LBM. Selanjutnya kok friction loss pada pipa 4 in. Tadi kan karena ada perubahan volume dari yang tangki ini 2,5 meter ke pipa, selanjutnya ada contraction di pipa 4 in, sepanjang pipa 4 in. Ini ada persamaannya. Nah, persamaan ini semua berlaku ya di semua pipa, semua pipa yang lurus gitu, tidak ada elbow dan lain-lain. Jadi persamaan untuk pipa 2 inch juga pakai persamaan ini. Oke, kita langsung lihat. Oke, ini adalah delta L nya adalah 20 feet. Oke, ini selanjutnya kita menghitung NRE dengan persamaan biasa ya, NRE pada umumnya, diameter, kecepatan, rho per viskositas. Oke, tadi kita udah tahu ya, kita udah tahu diameter tangki, diameter pipa, kita tahu densitas dia pada suhu tersebut, kita tahu viskositas dia, dapatlah NRE. Nah, NRE ini kita selanjutnya mencari ini di tabel ini. Tabel ini bisa teman-teman lihat di buku Jengkoplis ya. Jadi kita ini 2,20, kita tarik aja pada kurva ini 2,20, pangkat berapa tadi? Pangkat 5. Oke, pangkat 5 di sini 2,20 kita tarik. Nah, di sini ada relative roughness si pipa. Kita lihat, kita pakai komersial steel. Komersial steel. Jadi 4,46 ya. Nanti kalau teman-teman mungkin pada contoh kasus bisa menggunakan wood free, cast iron gitu, wood stove, bisa berubah roughnessnya gitu. Oke, nah ini NRE-nya tadi kita hitung. Nah, ini adalah komersial pipe-nya. Kita ubah ke feet. Selanjutnya, selanjutnya kita hitung epsilon per D-nya. Oke, D-nya adalah diameter pipa. Maka dapat, maka dapat 0,00048 dimensionless number. Oke, dan ini nilai tadi 0,004498, nilai ini di sini. Oke, jadi nanti kita tarik NRE ke atas dan juga si nilai epsilon per D-nya. Nanti dapat perpotongannya di berapa untuk menghitung frictionnya. Oke, saya sudah melakukan plot ya. Didapatkan F-nya itu ini. Jadi 0,0048. Oke, di sini terus di sini 0,05, dapatlah 0,48 kira-kira di sini ya. Gitu. Teman-teman kalau mungkin ada hard copy-nya buku ini, teman-teman bisa tarik garis menggunakan penggaris ya. Oke, selanjutnya rumus ini kita masukkan ke sini. Oke, delta F-nya itu ini F-nya, delta L panjang pipa, V adalah kecepatan, D adalah diameter pipa, 2G ini faktor konversi. Dapatlah 0,074. Selanjutnya friction loss dari pipa 4 in ke 2 in. Nah, ini adalah di reducer ya. Oh sorry, ke elbow dulu, elbow 4 in. Oke, untuk elbow ini persamaannya. Oke, ini adalah persamaan untuk elbow. Jadi secara garis besar hanya 3 persamaan ya. Contraction pipa, contraction loss, friction loss pada pipa, dan juga elbow. Ini elbow 4 in. Rumusnya mana? Nah, ini rumusnya elbow 4 in. Nah, ini. Nah, teman-teman di sini ada konstanta ya, KF.
bisa lihat pada tabel 2.10.1 untuk elbow pada sudut 90, tadi kan 90, maka nilai KF nya adalah 0,75. Oke, ini ada macam-macam elbow ya, 45 nanti beda lagi. Ada gate valve, kalau untuk pompa ada valve gitu, untuk valve itu nilai number of velocity rate-nya KF ini beda-beda. Jadi kita ngitung ke HF, nilai KF nya sudah ada dari tabel, V nya sudah ada, dan juga 2GC ini ya, konverter konversinya sudah ada. Jadi kita langsung dapatkan nilainya. Selanjutnya friction loss dari 4 inch ke 2 inch, ini pipa ya. Ini reducer ini yang kecil ini dari 4 in ke 2 in. Ini nah, contraction loss rumusnya sama kayak yang awal, yang reducer ini. Reducer sama dengan yang contraction loss karena dia ada perubahan ukuran. Tapi nilai A2/A1 nya tidak diabaikan gitu. Karena masih bisa terhitung, tidak sampai nilai 0, sampai tidak sampai banyak gitu. Oke, ini rumusnya sama seperti yang di atas, teman-teman bisa mengikuti yang di atas. Oke, selanjutnya friction loss pada pipa 2 inch. Ini sama menggunakan rumus yang ini, cuman beda ukuran aja. Oke, kita elbow juga sama dengan elbow yang pas in, ini sama semua rumusnya. Oke, selanjutnya kita menghitung total friction loss. Oke, total friction loss adalah tadi kontraksi ini dari tangki ke pipa, terus ada pipa 4 in elbow, pipa 2 inch elbow sampai ke titik 2. Kita jumlahkan semuanya. Oke, ini tinggal jumlahin saja ya. Nah, H di sini kita kan menghitung H. Jarak H ini adalah Z1 per Z2. Kalau dari rumus ini. Dari rumus ini. Alfa 1, V1-nya 0. V1 tuh di sini. Setelah dia tidak mengalir ya, diam. Selanjutnya V2 sama dengan V4. Oke, selanjutnya tekanan 1 ATM, kita tidak ada pompa dan lain. WS ini adalah pompa 0. Oke, maka karena dia tidak ada tekanannya sama gitu, maka P1 min P2 per rho nya itu sama dengan 0 gitu. Dan kita masukkan ke persamaan ini atau persamaan ini. Oke, salah. Ke persamaan ini. Oke, ini adalah kita masukkan persamaannya. Kalau kita selesaikan persamaan jadi gini, H per G per GC, nilainya ini. Oke, teman-teman langsung bisa mengikuti dari persamaan ini ya. Selanjutnya dapat, nah ini, jadi H yang dibutuhkan untuk air bisa mengalir dari tangki 1 ke tangki 2 ke titik 2 ini dengan debit 0,223 feet kubik per second, maka H ini adalah tinggi ini, datum antara tangki dengan titik 2 itu adalah 33,75 feet atau sekiranya lebih 10,28 meter. Oke, teman-teman bisa variasikan persamaan ini ya. Bisa ubah, mungkin ditambah pompa, nanti bisa lagi berubah persamaannya. Mungkin elbow-nya jadi 45 atau ada valve-nya di sini. Itu bisa variasikan. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk materi tentang mechanical energy balance ini, contoh soalnya. Oke, lagi teman-teman, untuk saya sarankan untuk membaca tentang
materinya mechanical electric balance di buku-buku yang biasa teman-teman pakai agar mudah memahami persamaan yang saya gunakan tadi. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya bisa tanya di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa terus dukung saya dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada yang ditanyakan. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.